The time. The hard-working family man. Hans Wagner. A lock. Legend has it. Hören Sie mal. Merci. I'm woman. You did it. Showing the fit. It's not about getting. Focus. Sebastian, it's already done. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Sebastian sedang membuat video untuk dijadikan konten di YouTube. Ia menceritakan kisah di negeri Munchen terdapat bangunan pabrik milik tukang kunci yang bernama Hans Wagner. Hans Wagner menciptakan 4 brankas terkenal, yaitu Reynolds, Valkyrie, Secret, dan Gotterdammerung. Menurut legenda, jika keempat brankas itu dibuka secara paksa, maka isinya akan terbakar dan terkunci selamanya. Hans Wagner membuat brankas terakhirnya, yaitu peti matinya sendiri. Tak ada yang mampu membuka brankas itu, sehingga orang-orang menjatuhkan brankas itu ke tengah laut bersama dengan mayatnya. Berdasarkan rumor yang beredar, brankas Reynolds, Valkyrie, dan Secret masih digunakan hingga sekarang, namun lokasinya masih disembunyikan. Sementara Gotterdammerung tak ada yang tahu di mana sekarang. Sebastian lalu mengakhiri rekamannya. Ia mengunggah video itu. Ia kemudian mengasah kemampuannya membuka brankas sambil menutup mata, dan berhasil menuntaskannya dalam waktu singkat. Sebastian menatap layar yang melihat video-video yang dia upload tapi tidak ada yang menonton. Ia pun beranjak memulai kegiatannya. Scene kemudian berpindah di mana Sebastian bekerja dan sedang melayani nenek-nenek. Lalu tiba-tiba perhatiannya teralih pada televisi yang memberitakan tentang wabah zombie di Amerika. Bisa dia jalan. Sebastian kembali membuka laptopnya untuk memeriksa akun YouTube-nya. Ia merasa sangat bahagia karena ada satu penonton pertamanya yang mengirimkan komentar yang menyuruhnya untuk pergi ke alamat yang tertera di sana. Tanpa pikir panjang, Sebastian berangkat menuju tempat yang disebutkan tadi. Sesampainya di sana, ia berhadapan dengan seorang pria, lalu mengucapkan kata kunci yaitu Gotterdammerung sebanyak 3 kali. Ia pun dibawa masuk, lalu didorong ke tengah orang banyak. Ternyata ia dibawa ke tempat itu untuk mengikuti adu lomba cepat membuka brankas. Namun Sebastian belum tahu tugasnya. Ia pun bertanya pada pria di sampingnya. Pria itu hanya diam saja. Ketika orang-orang mulai mencoba membuka brankas itu, Sebastian berdiri sambil menutup matanya. Ia kemudian ikut membuka brankas tersebut. 1 pria dan 2 wanita berhasil membuka brankas. Kini tersisa 1 orang yang akan melanjutkan ke babak berikutnya. Dan ternyata Sebastian berhasil membukanya. Orang-orang di tempat itu mengeluarkan uang untuk taruhan. Keempat peserta itu mulai beraksi dan hanya 2 orang dari mereka yang akan lanjut ke babak final. Pria bernama Neo berhasil menjadi yang pertama membuka brankas tersebut. Lalu dilanjutkan oleh Sebastian. Sebastian menatap Neo yang tersenyum meremehkan. Ia pun hanya berdiri diam dan membiarkan Neo memulai duluan. Neo tampak mulai gelisah, ia menyalakan lagu. Sedangkan Sebastian meletakkan tangannya untuk melihat isi brankas itu. Ia menatap waktu yang tersisa kurang dari 1 menit. Lalu ia mencoba berbicara dengan Neo. Namun Neo menegurnya untuk tetap diam. Waktu terus berjalan. Detik-detik akhir, Sebastian berhasil menyelesaikan tantangan itu dengan waktu yang tepat. Orang-orang pun bersorak untuknya. Neo yang kesal berniat ingin menghajar Sebastian, namun ditahan. Sebastian tidak ambil pusing dengan tindakan Neo dan ia merayakan kemenangannya. Lalu ia melihat seorang wanita yang bernama Gwendolyn. Ia adalah seorang pencuri yang memulai bakatnya sejak umur 6 tahun. Benda pertama yang ia curi adalah jam tangan. Ketika berusia 16 tahun, Gwendolyn mencuri mobil milik kekasihnya.
Ia kemudian menjadi buronan Interpol sejak usia 17 tahun. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya ketika Sebastian pergi membeli kopi. Ia dikejutkan oleh kehadiran Gwen. Gwen mengaku bahwa ia adalah penonton pertama Sebastian di YouTube, dan dia juga yang mengirimkan komentar tersebut. Gwen berkata, sudah lama ia mengawasi Sebastian. Ia mengeluarkan barang-barang hasil curiannya dari para pengunjung di kafe itu. Gwen melakukan itu semua untuk mengajak Sebastian bergabung dalam misi perampokan 3 berangkas milik Hans Wagner. Mendengar itu, Sebastian menjadi sangat bersemangat. Gwen berkata bahwa 96 jam lagi, 3 berangkas milik Hans Wagner akan dipindahkan ke lemari besi dan akan dinonaktifkan. Artinya, peluang untuk mendapatkan uang itu semakin kecil. Namun, mereka harus terus mencoba. Gwen memberi waktu untuk Sebastian memutuskan pilihannya hingga esok hari. Ia kemudian memberikan kartu namanya, lalu ia pun pergi. Singkat cerita, Sebastian yang sudah bersiap berdiri di depan rumah Gwen. Ia mengetuk pintu lalu dibukakan oleh Gwen. Gwen memperkenalkan rekan tim mereka, yaitu Corina yang bekerja sebagai hacker, Rolf yang sebagai supir yang mampu mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, dan terakhir petinju yang bernama Brad. Brad memperingatkan Sebastian untuk bekerja dengan benar. Sebastian melambaikan tangan sebagai tanda pertemanan. Corina lalu menjelaskan tentang Reynolds yang berangkas pertama yang akan mereka retas. Reynolds berada di bank kecil di Paris. Reynolds memiliki tingkat keamanan yang paling rendah dan juga jumlah uang paling sedikit. Selanjutnya, berangkas Valkyrie berada di bank dengan keamanan tingkat tinggi di kota Praha. Diperkirakan berisi uang sekitar 4 juta US dollar. Dan yang terakhir adalah berangkas Secret yang diletakkan pada kasino di Swiss. Secret berisi uang sekitar 100 juta US dollar. Ketiga berangkas ini dimiliki oleh miliarder yang terkenal kejam, yaitu Bli Tanaka. Tanpa basa-basi, mereka memulai misi ini dan langsung pergi ke Paris. Singkat cerita, diperlihatkan Bastian yang panik dan gelisah. Namun, Gwen dan tim meyakinkan bahwa misi pertama akan berjalan dengan mudah. Sebastian berjalan menuju ke bank, lalu pergi ke toilet sambil menunggu kedatangan Gwen. Gwen kemudian datang dan menyamar untuk mengambil kunci dari security. Ia berpura-pura meminta bantuan untuk memegang tas belanjaannya, lalu masuk ke dalam bank untuk membuka loker dengan menggunakan kunci tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Corina yang datang untuk mengalihkan perhatian teller yang jaga pintu. Saat itulah Gwen keluar lalu menjemput Sebastian. Kemudian mereka pergi ke ruang rahasia tempat berangkas Reynolds disimpan. Sesampainya di sana, Sebastian berperilaku aneh. Gwen menegurnya agar langsung beraksi. Sebastian kemudian menyalakan lagu kerajaan yang menurutnya bisa membuatnya lebih fokus. Kunci berangkas bergerak sesuai instingnya. Setelah dirasa berhasil, ia memutar cincin lalu menarik pintu berangkas. Mereka lalu mengumpulkan sebagian uangnya. Gwen berkata bahwa mereka tidak perlu mengambil semua uang tersebut. Misi pertama mereka berakhir ketika Brad masuk untuk mengalihkan perhatian teller, sehingga Sebastian dan Gwen bisa pergi tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan. Di tempat lain, terlihat seorang Interpol yang sedang memperhatikan CCTV. Ia bernama Delacroix. Si wanita bernama Beatrix berkata bahwa mereka harus fokus pada kasus wabah zombie di Amerika. Namun, Delacroix ingin anak buahnya menangkap para kriminal itu. Ternyata, Delacroix sudah mengenal Gwen dan Brad sejak mereka masih remaja. Ia bersumpah akan menangkap mereka berdua. Di sisi lain, Sebastian melakukan pendekatan dengan Gwen. Ia menceritakan masa kecilnya yang selalu menutup diri dari orang lain dan hanya mengembangkan kemampuan meretasnya.
Gwendolyn menceritakan kisahnya. Ia juga sejak kecil merasa tak cocok dengan kedua orang tuanya. Ya, walaupun kaya, namun mereka mencurinya dari rakyat miskin. Been talking to the most Sebastian memperhatikan Gwen dengan seksama. Ketika berumur 15 tahun, Gwen memilih kabur dari rumah dan bertemu dengan Brad. Gwen berkata bahwa ia memiliki tujuan besar, yaitu menemukan brankas khas Wagner. Yang terakhir yaitu Gatterdam Merung. Dan menurut rumornya, brankas itu berada di Amerika. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kota Praha. Gwen dan yang lainnya sudah bersiap untuk keluar. Namun, kali ini para polisi sudah berjaga di depan yang dipimpin oleh Delacroix. Sebastian mulai gemeteran karena misi kedua ini lebih beresiko daripada yang pertama. Corina menenangkannya dan berkata bahwa mereka sudah merencanakan misi ini sejak lama, dan ia sudah meretas semua sistem keamanan bank, sehingga Sebastian hanya perlu bekerja sesuai arahannya saja. Sebastian kemudian masuk ke bank lalu melakukan pemeriksaan awal. Ia mengambil koper, lalu Corina memintanya untuk pergi ke pintu kiri. Di tempat lain, seorang polisi masuk ke ruangan CCTV. Ia melihat Sebastian yang masuk ke ruangan, namun jejaknya menghilang. Sebastian berpura-pura membuka kunci pintu dengan jarinya. Setelah itu, ia masuk ke dalam lift di mana Gwen sudah menunggu. Ketika berada di dalam lift, Bastian membahas tentang kedekatan Gwen dan Brad. Gwen bingung dan belum sempat menjawab, pintu lift sudah terbuka. Mereka langsung diserang oleh dua petugas. Gwen dengan sigap melawan dua pria itu, sedangkan Sebastian hanya diam saja, lalu menggeser pisau yang terlempar ke arahnya. Kedua pria itu berhasil dikalahkan. Lalu Gwen mengambil tisu untuk membius para petugas. Kini Sebastian dan Gwen menatap brankas Valkyrie dengan sangat kagum. Sebastian kemudian memutar lagu kembali. Lalu ia menceritakan kisah Valkyrie yang dibangun dengan cinta. Detail-detail pada brankas itu menceritakan kisah misterius. Sebastian semakin yakin untuk membuka brankas itu. Ia perlu melakukannya secara berurutan sesuai cerita. Sementara di tempat CCTV, dua petugas menekan tombol alarm dan menutup sistem keamanan, sehingga koordinat tak bisa mengendalikan sistem di sana. Di sisi lain, Delacroix yang sudah lelah menunggu, ia pun keluar bersama anak buahnya dan masuk ke ruangan razia. Namun ketika sampai di sana, ia malah kesal karena ternyata ia masuk ke ruangan yang salah. Di tempat lain, Brad yang bersiap untuk rencana keduanya, ia mengambil topeng, lalu melakukan pengalihan di tengah jalan. Dan juga Brad menembak peluru yang membius para petugas yang berjaga. Sedangkan Sebastian sudah melakukan 2 kali kesalahan. Hanya tersisa 1 kesempatan lagi. Jika ia gagal, maka brankas itu akan terkunci selamanya. Gwen kemudian memarahi Sebastian. Sebastian membela diri dengan berkata bahwa mekanisme brankas Valkyrie sangatlah rumit. Ia mencoba kesempatan sekali lagi dengan penuh hati-hati. Terlihat keadaan di luar menjadi tak terkendali akibat ulah Brad dan juga Rolf. Delacroix datang bersama polisi lainnya. Sebastian yang memutar brankas lalu berhasil membukanya. Mereka berdua sama-sama bahagia lalu berpelukan. Kemudian mengambil uang tersebut. Ternyata di luar, Rolf mulai bergerak untuk menjemput anggota timnya. Sedangkan Brad yang berusaha pergi namun dihalangi oleh 1 petugas. Brad bersembunyi lalu melawan si petugas. Ia mendapatkan 1 tembakan di bahu. Namun ia tetap bergerak dan berlari menuju mobil. Corina memeriksa Brad dan mereka berteriak agar Sebastian dan Gwen berlari dengan cepat. Gwen melempar tasnya lalu menggapai tangan Brad. Ketika giliran Sebastian, Brad memegang tangannya dan menatap Sebastian yang cemburu. Karena Gwen lebih dekat dengan Sebastian. Ia memilih untuk mendorongnya hingga Sebastian pun tertinggal mobil.
Sebastian berlari, ia mencoba mengambil sepeda seorang wanita, namun sepeda itu terkunci. Ia mengambil sepeda lainnya lalu mengayuh sepeda itu dengan laju. Ia berhenti di dekat rel kereta api lalu berlari menaiki kereta tersebut. Tin kemudian berpindah pada Gwendolyn yang kecewa terhadap sikap Brad. Ia berkata bahwa mereka masih membutuhkan Sebastian untuk rencana terakhir. Namun Brad berkata bahwa 2 brankas yang sudah mereka retas sudah lebih dari cukup. Gwen kemudian berkata bahwa misi ini bukan hanya tentang uang, tetapi membuktikan kepada banyak orang bahwa mereka mampu meretas brankas terumit milik sang legenda. Ia kesal dan juga kecewa pada Brad, lalu membuka pintu belakang untuk keluar mengejar Sebastian. Brad menahan Gwen, namun Gwen nekat melompat dan tiba-tiba Corina ikut keluar dengan membawa laptop dan 1 tas berisi uang. Third heist. And light tomado. Sebastian sudah sampai di kota asalnya. Ia masuk ke dalam rumahnya tanpa ia ketahui bahwa Gwen dan Corina sudah sampai terlebih dahulu di sana. Mereka memberi kejutan untuk Sebastian hingga membuatnya tersedak. Surprise! Gwendolyn meminta maaf atas perbuatan Brad yang sudah mendorongnya. Namun Sebastian tidak menerima permintaan maaf mereka. Ia justru menyuruh mereka berdua untuk keluar dari rumahnya. Gwen berkata bahwa mereka tak akan pergi. Ia ingin mengajak Sebastian untuk menuntaskan misi mereka itu, yaitu meretas brankas secret. Misi ini tak akan berhasil jika Sebastian tidak membantu. Mendengar perkataan Gwen, Sebastian pun akhirnya luluh dan menerima kembali ajakan itu. Di sisi lain, Delacroix menonton video YouTube tentang peretasan. Ia membuka video milik Sebastian, lalu melihat wajahnya. Ternyata sama dengan seperti di kamera CCTV. Scene kemudian berpindah di kota San Moritz. Delacroix dan anak buahnya sudah menunggu dan bersiap. Seorang hackers menunjukkan hasil kerjanya, yaitu suara rekaman Sebastian dan Gwen yang berkata bahwa mereka akan melanjutkan misi terakhir pada jam 5 pagi. Delacroix pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk bergerak tepat pada pukul 5. Sesampainya di kasino, Delacroix terkejut dengan fakta bahwa brankas secret sudah dikirimkan lebih awal. Sejak 2 jam yang lalu, 8 jam sebelum Corina menghubungi pegawai kasino dan memintanya untuk mengirimkan brankas secret lebih awal dari jadwal, dengan alasan bahwa ada pencuri yang mengincar brankas tersebut. Pegawai pun setuju. Je vous en prie. Lalu 2 orang yang bertugas membawa brankas itu tiba-tiba diserang oleh Gwen yang sudah ada di belakang. Ia mengambil alih kemudi, lalu mempersilahkan Sebastian untuk melakukan tugasnya. Sebastian kembali memutar musik, lalu mulai meraba secret. Truk terus berjalan dan Sebastian mencoba untuk tenang lalu memutar kunci brankas. Di sisi lain, Delacroix merasa ditipu, sedangkan Brad dan Rolf berniat merebut secret dari Sebastian dan juga Gwen. Rolf meminta Brad untuk memeriksa GPS Gwen. Lalu ketika Brad memeriksa HP-nya, mereka melihat lokasi Gwen, lalu mengejarnya. Corina yang sedang berjaga melihat bahwa ponsel Brad sedang aktif. Ia pun keluar untuk menghentikan Brad dan juga Rolf. Namun mereka terlebih dulu pergi. Corina ditangkap oleh Delacroix. Untungnya, ia masih sempat mengirimkan pesan pada Gwen sebagai peringatan untuk menghindari Brad dan juga Rolf. Scene kemudian berpindah pada Gwen yang menerima pesan itu. Ia mengubah arah jalan dan meminta maaf karena jalan yang mereka tempuh akan sangat terjal. Corina dipaksa untuk memberitahu lokasi Gwendolyn. Delacroix menekan kepalanya, dan Beatrix menghentikan Delacroix, lalu membujuk Corina dengan berkata lembut. Ia berjanji akan mengurus adik Corina jika Corina memberitahu lokasi timnya.
Corina pun pasrah lalu dibawa oleh para polisi. Gwen yang mengendarai truk melewati jalan tikungan tajam, belokan yang menyebabkan kunci berangkas bergerak dengan sendirinya. Bahkan Sebastian ikut terbanting. Sebastian mulai memutar kunci itu lagi, lalu memukulnya, sehingga berangkas itu terbuka. Ia berteriak memberitahu Gwen dan mereka pun sangat bahagia, karena berhasil menaklukkan 3 berangkas milik sang legenda. Gwen kemudian memberhentikan truk di tengah jalan lalu mengambil uang di dalam berangkas. Namun tiba-tiba Brad datang dan langsung menodongkan senjatanya, lalu menembak ke arah Sebastian. Namun ternyata pistol itu tidak berfungsi. Gwen kemudian membalikkan keadaan dengan mengancam Brad dan Rolf menggunakan pistol, lalu mengikat mereka di truk. Setelah kepergian Gwendolyn dan Sebastian, datanglah Interpol, lalu menangkap Brad dan Rolf. Gwendolyn dan Sebastian pergi ke pelabuhan untuk berangkat ke Nevada. Namun bayang-bayang kebahagiaan itu sirna karena Delacroix muncul untuk menangkap mereka berdua. Gwen dengan sigap mengambil pistolnya lalu mengarahkan pistol itu pada Delacroix. Ia meminta Delacroix agar mau membuat kesepakatan dengannya, yaitu dengan melepaskan Sebastian dan menangkap dirinya saja. Gwen berkata bahwa Sebastian bukan kriminal sepertinya. Sebastian hanya dijadikan kambing hitam untuk membantu misi mereka. Delacroix pun setuju. Ia menyuruh Sebastian untuk pergi menaiki perahu. Sebastian hanya diam dan menatap Gwen, lalu air matanya pun keluar. Gwen meyakinkan Sebastian bahwa ia akan keluar dari penjara dan berjanji akan menemuinya suatu hari nanti. Sebastian pasrah, lalu ia pergi. Di sini kita diperlihatkan beberapa hari kemudian, seorang pria dan wanita yang bernama Scott dan Maria mendatangi Sebastian, lalu mengajak Sebastian untuk melakukan misi selanjutnya, yaitu meretas berangkas Gotterdam Merung. Film pun selesai. Semoga kalian suka dengan filmnya. See you next video. Bye-bye.